Revan segera melajukan mobilnya. Berniat menemui Mauren, seseorang yang diyakini sebagai biang kerok dari semuanya. Sempat berseteru dengan Luna, hingga akhirnya Revanlah yang kalah, dan memutuskan untuk mengiyakan saja permintaan ibunya. Tapi, Ma, untuk apa aku bawa Mauren ke sana? Revan langsung saja melayangkan protes pada sang ibu. Tidak perlu membantah Revandra. Jika kalian tidak datang hari ini juga, maka saya pastikan tidak akan pernah lagi menganggap kalian berdua Kania sebagai anak dan menantu saya. Kalian yang sudah mempermalukan keluarga besar Addison. Ma, di sini Revan yang salah. Mama jangan bawa-bawa Kania dong. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma nurutin permintaan Revan karena Revan yang maksa. Revandra Emiliano, saya tidak menerima alasan apapun. Camkan baik-baik ucapan saya tadi. Segera bawa wanita itu dan istrimu ke hadapan keluarga besar Addison. Revan menghela napas. Melirik sebentar sang istri yang sedang menunduk sembari meremas jari jemarinya. Baik, Ma. Nanti Revan bawa Mauren ke sana. Setelah itu, panggilan terputus. Tidak seperti biasanya, kali ini Luna justru langsung memutuskan panggilan tanpa mengucapkan salam perpisahan terlebih dahulu seperti biasanya. Bahkan wanita parubaya itu tidak ada menanyakan keberadaan Kania, sesuatu yang selalu dilakukan wanita itu biasanya. Revan kembali melirik istrinya yang ada di samping. Kemudian membawa sang istri ke dalam dekapannya. Kania sendiri tidak menolak. Wanita itu bersandar di dada bidang suaminya. Namun meskipun demikian, wanita itu sama sekali tidak menangis. Tapi Revan tahu betul jika istrinya itu sedang tidak baik-baik saja. Kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Revan dengan lembut. Aku nggak apa-apa kok. Bohong. Dari mata kamu aja aku udah tahu kalau kamu lagi banyak pikiran. Kamu kenapa, Revan langsung melepaskan pelukannya. Menatap mata sang istri dalam-dalam. Kamu gak mau cerita sama aku? Jangan kayak gini sayang. Aku jadi ngerasa bersalah karena udah seret kamu ke dalam masalah ini. Kania menarik sudut bibirnya hingga membentuk senyuman tipis. Meraih tangan kanan Revan, lalu meremasnya dengan pelan. Ia sangat suka ketika suaminya itu memberi perhatian lebih, apalagi sampai mengkhawatirkannya seperti sekarang. Berusaha sekali menjadi pelindung dan memastikan keadaan dirinya akan selalu baik-baik saja. Aku benar-benar ngerasa bersalah sama Mama, Mas, lirik Kania pelan. Ekspresi Kania yang begitu sendu, mengisyaratkan wanita itu begitu sedih. Mama kelihatannya kayak marah banget sama kita berdua. Apalagi beliau sampai bicara sama kamu pakai bahasa formal, yang menandakan beliau sedang sangat marah. Aku nggak peduli sama omongan orang-orang di luaran sana tentang aku. Tapi aku nggak sanggup Mama yang kayak gini. Ditambah bukan cuman Mama doang, tapi Papa, Bunda, sama Ayah juga sama kecewanya. Aku benar-benar ngerasa bersalah. Revan balas tersenyum. Ikut merasakan kesedihan yang sedang dirasakan istrinya. Kamu gak perlu ngerasa bersalah, sayang. Di sini semuanya murni kesalahan aku. Kamu juga korban atas keegoisan aku. Tapi satu yang perlu kamu ketahui. Semuanya bakal baik-baik aja. Yang penting kita udah bilang semuanya sama Mama, Papa, Bunda, dan Ayah tentang pernikahan ini. Setidaknya mereka nggak tahu itu semua dari orang lain, melainkan dari kita, anak-anak mereka. Lagian, nggak perlu diambil hati ucapan Mama dan cara bicaranya. Mama itu orangnya pemaaf kok. Dia marah karena masih sok aja. Besok-besok dia bakal balik lagi ke kita. Percaya deh. Kania mendesah panjang. Walau sudah berusaha ditenangkan oleh Revan,
Tapi tetap saja ia merasa tidak nyaman. Perasaan bersalah menelusup ke dalam relung hatinya. Rasanya ada yang mengganjal jika masalah ini belum diselesaikan. Aku ngerasa sangat berdosa sama orang tua kita, Mas. Padahal selama ini mereka udah percaya 100% sama kita berdua. Tapi dengan mudahnya kita menghancurkan kepercayaan mereka semua. Kania benar-benar masih teringat dengan kejadian semalam, di mana Luna bersikap dingin, bahkan ketus padanya. Padahal, selama ini Lunalah yang paling welcome padanya. Wanita parubaya itu bahkan tidak mempermasalahkan tentang status derajat dirinya yang jelas-jelas jauh berbeda dengan Revan. Padahal kalau dipikir-pikir, mana ada konglomerat yang mau menikahkan keturunannya dengan wanita dari golongan rendah sepertinya. Tapi Luna benar-benar berbeda. Mertuanya itu bahkan memperlakukan ia bagaikan ratu. Tidak mempermasalahkan jika dirinya bermalas-malasan, yang penting selalu memperhatikan Revan saja. Itulah sebabnya, untuk pertama kalinya ia mendapatkan sifat Luna yang berbeda dari biasanya, ia langsung ngedon. Terus kepikiran dan merasa bersalah. Bahkan mencoba untuk berpikir bagaimana caranya membuat kedua mertua dan kedua orang tuanya mau memaafkan ia dan Revan dan kembali bersikap hangat seperti awalnya. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Ingat kata dokter tadi, kamu gak boleh terlalu banyak pikiran. Sekarang kamu perlu ngejaga buah hati kita, nasihat Revan dengan lembut. Percaya sama aku, semua yang terjadi ini bakal aku atasi secepatnya. Kamu tenang aja, sekarang kamu sedang hamil sayang. Jadi aku yakin seluruh keluarga kita akan memaafkannya. Lagian pernikahan kita ini udah bukan rekayasa ataupun terikat dengan kontrak lagi. Kita bahkan udah menjalani hubungan seperti sepasang suami istri pada umumnya. Jadi, jangan terlalu dipikirkan lagi, ya. Melihat begitu besar keyakinan Revan, Kania tentu saja mendukung apapun itu langkah yang akan diambil suaminya. Kalau perlu, ia bahkan rela pasang badan untuk membantu menyelesaikan masalah yang tengah terjadi tersebut. Revan menepikan sebentar mobilnya. Berniat menelpon mantan kekasihnya, Mauren. Kamu gak ngidam sesuatu gitu sayang? Tanya Revan di tengah aktivitas berusaha menghubungi Mauren. Yang pastinya setelah mendapat persetujuan dari sang istri. Enggak deh. Aku nggak pengen apa-apa. Kok gitu? Bukannya kalau orang hamil itu pasti pengen yang aneh-aneh? Kania hanya mengedikkan bahunya. Nggak tahu. Mungkin dedenya pintar kali. Dia tahu kalau mama sama papanya lagi ada masalah, makanya nggak minta yang macam-macam, kekeh Kania. Revan tersenyum. Mengangkat tangan, lalu mendaratkan di atas perut Kania yang masih rata tersebut. Pria itu mulai mengelus dengan lembut perut sang istri. Dede tenang aja, ya. Papa pastikan bakal segera urus semua ini. Abis itu bakal beli banyak-banyak keinginan Dede. Papa angan angklut, ya. Kalau angklut, aku masuk lagi aja ke dalam pelut mama. Revan tertawa kecil mendengar penuturan istrinya yang bergaya seolah yang mengatakan itu adalah anak mereka. Dede tenang aja. Papa pastikan gak akan biarkan Dede kelaparan. Kalau perlu, Papa bakal jual semua aset serta mobil-mobil Papa demi hidupin kamu. Ih, Atu gak mau ya hidup miskin. Atu gak jadi aja deh keluarnya. Atau gak ali Papa balu aja. Sayang. Revan lantas langsung merengek mendengar penuturan istrinya. Apa? Yang ngomongkan anak kamu, bukan aku, balas Kania dengan tampang polosnya. Revan berdecak kesal. Masa anak aku jahat banget sampai mau nyari papa baru cuman karena nggak mau hidup miskin? Jangan-jangan kamu lagi yang nggak mau hidup miskin sama aku? Kania mengetuk-ngetuk jarinya di dagu, bergaya seolah sedang berpikir. Sayang,
Kamu jangan macem-macem, ya. Tawa seketika berderai dari bibir Kania kala melihat wajah was-was suaminya. Ya enggak lah. Enggak mungkin juga aku ninggalin kamu cuman gara-gara jabatan kamu dicabut, lalu jatuh miskin. Aku juga enggak sejahat itu kali Mas Revan. Revan langsung bernapas lega. Setidaknya Kania tidak akan meninggalkan ia jika misalnya jabatannya dicabut dan mereka bakal hidup miskin. Syukurlah. Aku mohon jangan pernah tinggalin aku ya, Kania. Selalu tetap berada di samping aku. Senantiasa ngesupport aku. Aku janji bakal umumkan ke seluruh dunia kalau pernikahan kita ini bukan pernikahan palsu atau ada jangka kontraknya. Kania tersenyum lembut memandangi wajah suaminya. Kamu tenang aja. Aku gak bakal kemana-mana kok. Aku akan selalu ada di samping kamu. Kasih support ke kamu. Kita berdua yang udah memulainya. Jadi, kita berdua juga yang akan menyelesaikannya. Revan mengulas senyum. Hingga tak berapa lama kemudian terdengar suara Mauren dari seberang sana. Untungnya Revan belum memblokir ataupun menghapus nomor Mauren. Entahlah, ia tidak punya waktu melakukan itu semua. Toh Mauren tidak pernah mengganggunya juga. Halo, ada apa, Revan? Kania berdecak pelan mendengar suara mantan suaminya itu yang terdengar dibuat-buat lembut sedemikian rupa. Revan sendiri memang sengaja menghidupkan speaker agar istrinya ikut mendengar. Halo, Ren. Bisa ketemuan? Tanya Revan sembari mengelus pucuk kepala Kania untuk menenangkan wanita itu. Ketemuan? Buat apa? Aku pengen ketemuan, Ren. Aku pengen ngenalin kamu sama keluarga aku. Oh, gitu. Maaf ya, aku nggak bisa. Revan mendesah pelan. Please, Ren. Mau, ya? Tidak ada sahutan dari Mauren di seberang sana. Wanita itu tengah berpikir apakah menerima penawaran sang mantan kekasih, atau justru menolaknya. Ya udah deh. Kamu jemput aku di kafe tempat kita biasa datangi, ya? Setelah itu panggilan berakhir. Revan melirik sebentar Kania yang terlihat cuek saja. Namun, meskipun demikian, ia dapat melihat ada rasa kesal di wajah sang istri. Maaf, ya. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu kok. Ya udah, emangnya siapa yang sakit? Revan tersenyum geli melihat tingkah istrinya. Kamu cemburu, ya? Goda pria itu dengan suara genitnya. Enggak. Siapa coba yang cemburu? Aku sih ogah banget. Elak Kania yang justru membuat Revan semakin gemes. Ucapan dan ekspresi Kania benar-benar berbeda. Revan memilih tidak membalas saja. Pria itu lalu melajukan mobilnya menuju salah satu kafe yang kebetulan dulu sering sekali ia dan Mauren kunjungi. Gimana sama kafe kamu? Tanya Revan berbasa-basi. Ya begitulah. Kembali melirik sang istri, pria itu hanya bisa menghembuskan napas. Mungkin istrinya memang sedang marah. Tidak seperti biasanya Kania bersikap seperti itu. Mungkin karena bawaan bayi yang ada di dalam kandungannya. Revan menundukkan kepalanya saat tahu jika di rumah orang tuanya juga ada kakek dan neneknya. Apalagi aura yang dikeluarkan Wilson sangat mendominan. Pria parubaya itu menatap tajam sang cucu. Kania yang tahu jika itu adalah kakek dari suaminya langsung ikut menunduk. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap Revan dan Kania dengan tatapan tajam. Apalagi Luna. Sementara Mauren yang memang tidak pernah bertemu dengan orang tua Revan hanya bisa diam. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Revandra? Kamu benar-benar mencoreng nama baik Addison. Saya benar-benar tidak menyangka kamu melakukan ini semua. Begitu Wilson angkat bicara, semua nampak hening.
Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan untuk bernapas pun rasanya susah. Berusaha tenang, Revan pelan-pelan memberikan penjelasan. Dengarin dulu, Kak. Revan bisa jelasin ini semua. Iya, kamu memang harus menjelaskan semuanya kepada kita agar jelas, sahut Wilson. Ini nggak seperti yang kakek bayangkan. Kania sama Revan. Diam kamu. Hardik Wilson saat Kania tengah berbicara. Tidak sedikit pun memberikan cucu menantunya itu melanjutkan ucapannya. Kania mengatup bibirnya rapat. Menelan kembali segala ucapan yang hendak ia lontarkan kemudian memilih untuk diam. Baru kali ini juga ia dimarahi oleh keluarga Revan. Apalagi ibu mertuanya terlihat biasa saja. Tidak ada sedikit pun niat ingin membantu. Kek, jangan bentak Kania kayak gitu, bela Revan. Ia tidak rela melihat sang istri sampai terdiam karena mendapat bentakan dari sang kakek. Pa, jangan terlalu keras, sela Ratih yang sedari tadi hanya diam menyaksikan. Namun saat melihat cucu menantunya itu menunduk, ia jadi tidak tega. Sementara Mauren diam-diam tersenyum. Baru kali ini ia melihat Kania yang terdiam. Padahal biasanya wanita itu selalu mengajaknya berdebat. Mereka berdua memang harus dikerasin, Ma. Kemudian fokus Wilson kembali kepada sang menantu. Menatap tajam. Seolah meminta penjelasan lebih atas apa yang terjadi. Revan dan Kania terdiam. Mengaku salah, keduanya memilih untuk tidak lagi menyahut sebelum diberi kesempatan. Seketika itu pula Kania teringat dengan kejadian semalam, di mana ia dan Revan memutuskan memberitahukan masalah perjanjian pernikahan tersebut pada kedua mertua dan kedua orang tuanya. Dan respon dari mereka juga tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Flashback. Setelah melakukan penyatuan beberapa kali, Kania menutup matanya. Rasanya benar-benar lelah setelah habis-habisan dikerjai oleh suaminya. Namun, baru saja menutup mata beberapa detik. Tiba-tiba ponsel wanita itu yang kebetulan berada di atas meja langsung berdering. Awalnya Kania mengabaikannya, namun setelah panggilan itu berakhir, lagi dan lagi ponsel miliknya kembali berbunyi. Sayang, kamu gak mau angkat? Tanya Revan yang ikut terganggu. Kania hanya bergumam. Meraih benda pipih tersebut, lalu mengangkat panggilan itu tanpa melihat siapa yang menghubunginya. Halo. Jawab Kania dengan suara seraknya. Tidak ada sahutan dari seberang saja. Membuat wanita itu lalu membuka mata indahnya. Menatap layar ponsel dan ternyata mendapati nomor yang tidak dikenal. Halo. Kembali wanita itu berucap. Namun masih tidak ada sahutan. Buka pesan yang sudah kukirim. Setelah mendengarkan kalimat itu, panggilan tiba-tiba terhenti. Membuat Kania mengerutkan keningnya. Sebenarnya siapa yang iseng sekali menghubungi di jam tidur seperti ini? Namun, meskipun demikian, Kania tetap menuruti permintaan orang yang tak dikenal tersebut. Siapa, Yang? Tanya Revan ingin tahu. Nggak tahu. Ada orang yang mengetahui tentang perjanjian pernikahan kalian. Akan ada badai besar yang sebentar lagi menerpa bahtera rumah tangga kalian. Segera selesaikan semuanya sebelum terlambat. Ceritakan pada keempat orang tua kalian apa yang sebenarnya terjadi. Revan yang kebetulan sedang memejamkan matanya langsung terbelalak mendengar perkataan istrinya. Pria itu bahkan sontak mengubah posisinya, dari berbaring menjadi duduk. Tadi kamu ngomong apa? Memastikan apa yang ia dengar tidak salah, Revan kembali bertanya. Bukannya menjawab, Kania justru memperlihatkan layar handphonenya pada sang suami. Menerima sodoran Kania, Revan lantas membaca dengan teliti. Astaga! Pria itu bahkan berseru setelah membaca berulang-ulang pesan yang dikirim dari nomor yang tidak diketahui tersebut.
Ini gimana, Mas? Kayaknya apa yang orang ini bilang benar-benar akan terjadi. Kita harus gimana? Tanya Kania dengan panik. Tenang sayang. Revan berusaha menenangkan sang istri. Lagi pula kita kan nggak tahu siapa yang ngirim pesan ini. Bisa aja orang iseng, kan? Kania berdecak kesal. Orang iseng apaan coba? Perhatikan baik-baik. Dia aja tahu masalah perjanjian pernikahan kita. Aku ngerasa ada yang gak beres. Terus kita harus ngapain? Melirik sebentar ke arah suami, lantas berucap tanpa keraguan sedikit pun. Kita harus ceritain semuanya sama mama, papa, bunda, dan ayah. Mata Revan seketika membola mendengar ucapan tegas istrinya. Are you sure, Kania? Yang benar aja kamu. Masa kita ceritain sama mereka? Mas, sela Kania. Coba kamu pikir baik-baik. Orang ini aja tahu masalah pernikahan kita. Aku bisa ngerasain kalau sebentar lagi ada badai yang akan menerpa rumah tangga kita. Kita harus sediain payung sebelum hujan. Kita perlu beritahu keempat orang tua kita masalah ini sebelum mereka tahu dari orang lain. Kalau sampai itu terjadi, mereka bakal kecewa banget sama kita berdua. Revan terdiam sebentar. Sepertinya sedang mencerna dengan teliti ucapan yang baru saja dilontarkan istrinya tersebut. Oke, besok kita akan bicarakan ini sama mereka. Kania menggeleng dengan tegas. Aku mau malam ini juga. Revan menatap tidak percaya sang istri. Tapi ini udah jam 10 malam, sayang. Mereka pasti udah tidur. Besok pagi aja, gimana? Enggak, Mas. Aku maunya malam ini juga. Aku punya firasat buruk. Aku juga yakin mereka mau kok diajak kumpul. Kalau kamu nggak mau, aku yang bakal pergi sendiri. Revan mendesah pelan. Mengangguk, memilih mengiyakan saja permintaan istrinya. Karena jujur saja, ia pun merasakan firasat buruk. Oke, kita berangkat malam ini juga. Kamu hubungi dulu bunda sama ayah. Suruh mereka kumpul di rumah mama. Oke. Kania mengangguk, lalu melakukan seperti yang dikatakan suaminya. Sementara Revan memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan dirinya sebelum pergi. Setelah semuanya siap, serta sudah memberitahukan orang tua mereka, Kania dan Revan segera berangkat menuju rumah kediaman orang tuanya. Meski sempat mendapat protesan dari mama dan bundanya, tapi Kania dapat meyakini mereka berdua untuk menuruti permintaannya. Tak berselang lama akhirnya mobil yang dikendarai Revan sampai di tempat tujuan. Setelah memarkirkan mobil, Revan dan Kania lalu turun dan masuk ke dalam rumah. Di sana sudah lengkap berkumpul kedua orang tuanya dan kedua orang tua Kania. Ada apa sih Kania? Sampai-sampai kamu ngumpulin kita di sini? Kayak yang gak ada hari esok aja. Belum sempat Kania dan Revan duduk, Kiara langsung melontarkan pertanyaan pada sang putri. Iya nih. Kenapa harus malam-malam gini? Gak baik lo perempuan keluar malam-malam, sahut Luna mengiyakan ucapan besannya. Karena ini benar-benar penting banget, Ma, Bun. Kalian semua harus tahu ini sebelum tahu dari orang lain. Apa? Tanya Angga yang kini mulai memasang wajah serius kala melihat keseriusan dari wajah sang putri dan menantunya. Revan dan Kania kompak menarik napas panjang. Saling pandang beberapa detik, lalu kembali menatap keempat orang yang ada di hadapan mereka. Kita mau bilang tentang hubungan pernikahan kita, ucap Revan akhirnya. Keempat parubaya itu terdiam, saling pandang. Menerka-nerka maksud kedua pasangan suami istri tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, Luna terlihat panik. Kalian mau cerai? Tanya Luna dengan wajah tidak percaya. Semua yang ada di dalam ruangan tersebut langsung melotot.
Nggak gitu, Ma, potong Kania dengan cepat. Kita nggak ada kepikiran buat cerai atau apalah itu. Terus, Revan menarik napas panjang. Sebentar menatap masing-masing sepasang mata yang sedari tadi memang mengarah ke ia dan Kania. Sebenarnya, pernikahan Revan sama Kania berawal dari pernikahan kontrak, tutur Revan akhirnya. Apa? Keempat parubaya tersebut serempak berteriak mendengar penuturan Revan. Bahkan kini mata mereka membola. Maksud kalian apa? Tanya Luna dengan sorot mata tajam. Sebenarnya Revan sama Kania awalnya hanya menikah sebatas formalitas, karena Revan gak mau mengecewakan mama sama papa. Revan dan Kania sepakat melakukan pernikahan kontrak dengan batas tertentu dengan kesepakatan yang saling menguntungkan, jelas Revan. Revan, apa maksud kamu? Hah? Sepertinya Angga mulai terpancing emosi mendengar penjelasan menantunya itu. Benar, ya. Kita menikah bukan karena saling jatuh cinta, jawab Kania yang mulai angkat bicara. Tawa sumbang berderai dari bibir Kiara. Ia menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa-apaan maksud kamu, Kania? Bunda gak pernah ngajarin kamu buat jadi wanita yang gak benar. Gimana ceritanya kamu mau diajak menikah dengan cara seperti itu? Apa karena uang? Cerca Kiara dengan napas memburu. Enggak, Bun. Bukan Kania yang menjawab, namun Revan dengan sigap memasang badan. Kania nggak bersalah di sini. Revanlah yang salah. Revan yang udah seret Kania ke dalam masalah ini. Kania nggak tahu apa-apa. Awalnya Kania juga menolak, tapi dia nggak bisa berkutik saat Revan ngancam dia. Dan dengan terpaksa Kania menyetujui buat nikah sama Revan. Revandra Emiliano Addison. Wijaya yang biasanya bersikap kalem, kini berseru dengan suara lantang menyebut nama lengkap putranya. Pria parubaya itu menatap tajam sang putra. Apa ini benar-benar kamu? Sejak kapan saya mendidik kamu menjadi laki-laki brengsek? Revan menunduk. Sangat jarang sekali melihat Wijaya marah. Ia tahu betul sikap ayahnya itu. Pria itu tidak akan marah jika sesuatu itu masih bisa dimaafkan. Maafin Revan, Pak. Revan gak bermaksud buat mengecewakan kalian. Pa, Ma, Bun, ya. Ini semua gak sepenuhnya salah Mas Revan. Kania juga salah di sini. Kania yang sedari tadi diam ikut pasang badan juga membela suaminya. Apa alasan kalian melakukannya? Apa karena nggak mau ngelihat mama sama papa kecewa? Tanya Luna yang dibalas anggukan dari Revan dan Kania. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kalian sadar nggak sih? Kalian bahkan jauh lebih menyakiti kami dengan cara seperti ini. Bagaimana mungkin kami mempersatukan kedua manusia yang sama sekali tidak ada perasaan satu sama lain? Kalian sadar tidak? Kalian anggap apa pernikahan ini? Mainan. Emosi Luna tidak bisa dibendung lagi. Wanita parubaya itu bahkan berteriak sembari menatap tajam putra dan menantunya. Maaf, Ma, sahut Revan dan Kania dengan pelan. Kania sendiri benar-benar terkejut mendapati perilaku berbeda dari sang mertua. Padahal selama ini Luna benar-benar baik padanya. Ceritakan semuanya dengan jelas sejelas-jelasnya. Perintah Angga dengan suara beratnya. Revan mengangguk. Mulai menceritakan semua kronologi yang terjadi antara dirinya dengan Kania. Tapi Revan sengaja hanya memberitahukan ia mengajak Kania menjadi pengganti untuk datang ke pestanya dalam posisi wanita itu menjadi sekretarisnya. Menurut pria itu, tidak perlu memberitahukan masalah awal mula mereka bisa bertemu. Itu sama saja ia menceritakan aib istrinya. Revan bahkan menceritakan tentang Mauren, mantan kekasihnya itu yang tidak mau diajak menikah, sehingga membuat ia berniat menikahi Kania. Tak tanggung-tanggung,
Revan bahkan memberitahukan apa saja perjanjian kontrak yang mereka buat, serta alasan Kania menerima tawarannya, yaitu karena mendapat ancaman membayar denda. Keempat parubaya yang berada di dalam ruangan tersebut kompak menggelengkan kepala mereka berkali-kali. Benar-benar merasa tidak percaya dengan ucapan yang dilontarkan Revan. "Saya benar-benar malu punya anak seperti kamu, Revan," ucap Wijaya akhirnya membuka suara. "Lantas apa yang perlu kami lakukan? Membuat surat perceraian secepatnya? Rasanya saya tidak terima putri saya dipermainkan seperti ini." Angga kembali membuka suara. Kali ini terlihat aura berbeda dari pria parubaya itu. Mendengar penuturan Angga, Kania dan Revan kompak menggeleng dengan kuat. "Kenapa?" tanya Kiara dengan tatapan sinisnya. "Karena kita berdua sudah saling jatuh cinta." Mendadak suasana menjadi hening saat Kania dan Revan kompak mengatakan kalimat tersebut. "Apa maksud kalian berdua?" tanya Luna sembari memicingkan matanya. Revan kembali menarik napas. Kemudian kembali menceritakan semuanya. "Meskipun kami berdua menikah karena adanya perjanjian pernikahan kontrak, tapi sekarang Revan sama Kania udah benar-benar saling jatuh cinta. Revan benar-benar sangat mencintai Kania, pun dengan Kania sendiri. Kami juga udah sepakat buat batalin perjanjian pernikahan itu ke notaris. Sekarang Revan sama Kania resmi menjalin hubungan seperti pernikahan pada umumnya. Bahkan kami berdua juga udah melakukan hubungan suami istri, syarat yang awalnya tidak diperbolehkan." "Mas," Kania langsung melotot ke arah suaminya. "Kenapa harus membahas masalah ranjang sih?" Kembali hening beberapa saat. Hingga beberapa menit kemudian Luna angkat bicara. "Maksudnya melalui pernikahan kontrak ini kalian malah saling jatuh cinta?" Revan mengangguk. "Iya, kita bahkan udah sepakat buat jalin hubungan seperti pernikahan pada umumnya." Revan dan Kania janji kalau pernikahan ini nggak akan pernah berakhir sampai maut memisahkan. "Tetap saja kalian membuat kami kecewa," sahut Luna. "Lantas apa yang membuat kalian sampai mau menceritakan ini semua pada kami?" "Karena kami nggak mau kalian tahu berita ini dari orang lain. Jadi kami memutuskan buat ceritain ini semua sebelum terlambat." "Apa maksud kamu, Kania? Memangnya ada yang berniat jahat sama kalian?" tanya Kiara. "Kami nggak tahu pasti. Tapi sepertinya ada yang berniat menggoncangkan bahtera rumah tangga kami. Kalian tahu, sangat mudah bagi saya sebenarnya buat nyari latar belakang pernikahan kalian. Tapi saya sama sekali tidak pernah berniat melakukannya karena saya yakin dan percaya pada Revan. Tapi ternyata kalian mengecewakan kami. Maafin kita, Pa, Ma, Bun, ya. Kita nggak bermaksud ngebuat kalian kecewa. Pergilah. Jangan pernah meminta bantuan pada kami sedikit pun jika kalian menghadapi masalah. Jika tidak sanggup, kalian tetap harus sanggup. Kalian yang sudah memulai, jadi kalian juga yang harus menyelesaikan semua masalah yang terjadi karena ulah kalian sendiri," ucap Angga dengan aura dinginnya. Setelah berpamitan yang pastinya tidak begitu direspon oleh keempat parubaya tersebut, Revan dan Kania segera kembali pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Kania hanya diam saja. Dan Revan tahu jika istrinya itu pasti terpukul dengan respon keempat orang tua mereka. Bahkan setelah masuk ke dalam kamar, Kania masih tetap diam saja. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Revan dengan lembut, membawa wanita itu ke dalam dekapan. "Nggak apa-apa kok. Tapi aku tahu kalau kamu sedang nggak baik-baik aja, Kania. Maafin aku ya yang udah seret kamu ke dalam masalah hidup aku." Revan menunjukkan wajah penuh penyesalan. "Nggak kok. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Aku juga ikut andil di sini. Jadi jangan nyalahin diri kamu sendiri," balas Kania dengan lembut.
Kemudian dengan sengajanya tangan Kania bergerak lembut di atas perut Revan, membuat pria itu meringis dengan ulah sang istri. "Sayang, kita tidur, ya?" "Kenapa? Tangan kamu jangan kayak gini. Kamu terangsang, ya?" tanya Kania dengan tersenyum. Tidak menjawab, Revan hanya mengangguk mengiyakan sembari sedikit meringis. "Ayo kita main." "Hah?" Revan tentu terkejut setengah mati mendengar permintaan istrinya. Apa ia tidak salah dengar barusan? Istrinya mengajak ia bermain, padahal mereka baru saja mendapat masalah baru. "Kamu gak bercanda, kan? Kamu gak gila karena masalah tadi kan, Kania?" Kania terkekeh sebentar. Lalu tak berapa lama kemudian tatapan wanita itu berubah jadi sendu. "Aku ingin hamil, Mas. Biar bisa meyakini orang tua kita," ucap Kania yang membuat Revan tersentuh. "Jadi, ayo buat anak." Tersenyum manis, lalu memilih mengiyakan permintaan istrinya. Tak lupa mengucapkan serentetan doa pada Tuhan terlebih dahulu. Saat sudah diberi kesempatan untuk berbicara, susah payah siang itu Revan menjelaskan. Menceritakan seluruh kronologi kejadian dari awal mula hingga akhirnya keluar pemberitaan miring tersebut. Tak lupa juga memastikan kakek dan neneknya bahwa pernikahan dirinya dengan Kania saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sementara Kania hanya berbicara seadanya. Ia tidak ingin salah berucap sebelum benar-benar diberi kesempatan untuk berbicara. Revan tahu, dari awal Revan emang salah. Ini murni kesalahan Revan, Kek. Kania hanya korban keegoisan Revan di sini. Tapi tetap saja kalian sudah bohongi kami semua. Dan sekarang, bagaimana caranya kalian berdua menyelesaikan masalah ini? Mauren sedari tadi hanya diam. Bingung juga ingin bicara apa. Pasalnya sedari tadi ia juga tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Buru-buru Revan menjawab, menyampaikan semua rencana yang sudah ia susun kepada sang kakek. Revan bakal klarifikasi ini semua besok. Selain itu Revan juga bakal bawa notaris yang kebetulan menangani masalah surat perjanjian itu ke hadapan publik. Mereka bisa jadi saksi kalau pernikahan yang Revan jalani sekarang bukan lagi pura-pura atau hanya settingan. "Apa kamu yakin itu akan berhasil?" tanya Luna yang sedikit tidak yakin. Setidaknya, Revan udah memberikan penjelasan sebenarnya dengan jujur. Lagian sekarang ini Kania juga tengah hamil. Jadi bisa mematahkan semua rumor itu. Revan pastikan akan membawa kasus ini ke meja hukum. Semua yang ada di dalam ruangan itu terkejut saat Revan mengatakan satu kata, yaitu hamil. "Ma, maksud kamu, Kania hamil?" tanya Luna yang akhirnya angkat suara. Revan mengangguk. "Iya, Ma. Kania sedang mengandung anak Revan. Kandungannya baru 2 minggu. Seriusan?" Wilson yang sedari tadi memberikan tatapan dingin langsung berubah kala mendengar kata hamil tersebut. Bagaimana tidak? Hanya Revanlah satu-satunya cucunya yang sudah menikah. Wajar saja ia merasa ikut bahagia karena akan mempunyai cicit. "Kamu serius, Revan?" tanya Ratih yang ikut terlihat antusias. Berbeda dengan mereka semua, Mauren justru terlihat tidak percaya. Hancur sudah rencananya jika itu benar terjadi. Revan tersenyum, lalu mengangguk. Mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya. Memperlihatkan kepada seluruh keluarganya benda yang tadi digunakan Kania, yang menunjukkan jika wanita itu benar-benar hamil. Seluruh orang yang ada di ruangan tersebut terdiam melihat 2 garis merah tersebut. Hingga akhirnya Luna bangkit berdiri, menghampiri Kania. "Kamu benar-benar hamil, sayang?" Kania merasa bahagia karena ibu mertuanya mau memanggil ia dengan panggilan sayang lagi.
Padahal baru semalam wanita itu bersikap ketus padanya. Iya, Ma. Kania lagi hamil sekarang, jawab Kania sembari mengelus perutnya. Kalian gak lagi buat drama, kan? Tanya wanita parubaya itu memastikan. Enggak, Ma. Kania benar-benar hamil. Kalau kalian gak percaya, kita ke rumah sakit sekarang, jawab Revan ikut meyakinkan orang tuanya. Luna memberikan tatapan yang sulit diartikan. Hingga akhirnya pandangan wanita parubaya itu jatuh pada wanita yang sedari tadi hanya diam saja. Kamu mantannya, Revan? Mauren mendongak menatap mata Luna. Tak lama kemudian wanita itu mengangguk, memberikan tatapan sendunya pada Luna. Iya, Tante. Mauren mantannya Revan. Sebenarnya Mauren benar-benar sayang dan cinta sama Revan. Ada sedikit rasa tidak rela kalau Revan jadi milik orang lain. Mauren benar-benar gak bermaksud gak mau nikah sama Revan. Itu semua Mauren lakukan karena Mauren pengen menggapai cita-cita Mauren buat jadi model internasional, kata Mauren dengan air mata yang mengalir deras dari pelupuk matanya. Pelak. Mauren terdiam kala mendapat tamparan tepat di pipinya. Tante,